Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu ya diberi kesehatan dan diberikan kehadiran ya, supaya kita tidak gampang sakit, apalagi cuaca kita yang seperti ini ya. Baik, sebelum kita belajar diperiksa dulu pakaiannya, bajunya. Sudah rapi? Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Yuk, silakan ketua kelas memimpin. Semua siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah berdoa, yuk kita akan menyanyikan lagu Bani Negeri. Boleh? Adakah yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ibu. Oh ya, Negara Kesatuan. Apa Negara Kesatuan tulis? Negara tunggal yang dipimpin oleh satu pemimpin, satu pemerintahan yang dikelola oleh pusat. Iya, terima kasih. Ayo, siapa yang lain? Bu, Oh iya, Kesatuan negara yang terdiri dari wilayah, rakyat, pemerintah, dan diakui oleh negara lain. Ya, ada usus negara, ada 4 ya. Terus satu lagi siapa? Oh ya, Pinkan. Tujuan negara. Tujuan negara berada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Ya, artinya tujuan negara kita terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat. Ya, baik. Sebelum kita memasuki materi kita yang sekarang tentang gerakan-gerakan yang mendorong persatuan dan kesatuan dari masa ke masa, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, bacakan. Ada yang bisa bacakan, Rangga? Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi gerakan-gerakan yang mengerongrong persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Ya, tujuan kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi ya gerakan-gerakan yang mendorong persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. Ya, jadi kita mengidentifikasi setiap gerakan-gerakan apa saja yang timbul pada masa 17 Agustus dari tahun 45 sampai pada sekarang. Ya, kita lihat di sini. Ada berapa gerakan ya? Dinamika persatuan ada 6 gerakan ya. Ada 6 gerakan yang mendorong, ada masa revolusi ya, ada masa RIS, yang ketiga ada masa liberal, yang keempat itu ada masa orde lama, yang kelima itu masa orde baru, yang keenam ada masa reformasi. Untuk hari ini kita materinya hanya sampai 4 masa ya.
project. Ya, sebuah project atau sebuah produk yang akan kita hasilkan. Ya, minggu lalu sudah Ibu sampaikan kepada kalian, silakan kalian mempersiapkan ya semuanya dari rumah. Sudah siap atau belum? Sudah dibawa peralatannya? Bagus. Ya, jadi kalian sudah persiapkan. Hari ini kalian ya, Ibu kelompoknya sudah kita bagi. Yang ini adalah kelompok 1, yang ini adalah kelompok 2, yang ini adalah kelompok 3, dan ini adalah kelompok 4. Paham ya? Jadi di sini sudah ada tugasnya. Ya, kelompok 1 itu membahas masa revolusi, ya, masa revolusi. Yang kedua adalah masa RIS, Republik Indonesia Serikat, ya. Yang ketiga masa liberal, dan yang keempat adalah masa orde lama. Paham ya? Sekarang Ibu kasih waktu 20 menit kalian untuk mengerjakan tugas yang kita sudah sampaikan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Kelompok Deoni. Jadi nama kelompok mana, Wek? Gini begini. Ini aja. Nama ke bawah berarti ini. Ini minta double nama. Ini bulan ya. Searching bentuk negara waktu orde lama itu gimana? Ya bentuknya kayak kita lah. Ya loh. Yang bentuknya apa sih berubah jadi lomba ya? Ya enggak, siapa tahu waktu itu kan nih searching ini udah negara masa pemerintahan lama. Siapa tahu orde lama itu masa pemerintahan Megawati Republik, masih Republik kan tengah atas loh. Terus kayak mana cara kita mengkreasikan Republik yang berada di SB doang nanti. Ini kita kasih potongan lagi. Aku buka ini pun nggak bisa. Republik, pemerintahan presidensial. Ini ada dua. Emang di masa sekarang kita sistem pemerintahnya apa? Baru. Kan kita udah baru belum masa lama. Enggak di masa sekarang.
Warnanya biar bagus. Itu belum tahu ukurannya. Kuringnya sama damai. Seram sama Ambon sama dan guru itu loh minjem yang nasi nganggur itu pinjem aja dua gini ya kok gitu mantap tapi ininya juga dikeluarin minjem kakak lah bukan gue nggak mau. Ininya dibuangin kan? Tidak terlihat. Ininya dibentuk. Ininya. Yang baik aku RM plus diambil. Yang ini ya. Tentang revolusi ada kendala tidak? Tidak apa? Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Sudah jelas. Anjir beneran cukup ya? Jadi dibuat semenarik mungkin ya, sekreatif mungkin supaya kayak kita window shopping itu cara kita bagaimana toko kita itu bagus, menarik, jadi banyak pelanggan, kan laris ya nggak? Dan doktrinnya itu bernama jalan baru, bukan window shopping seperti itu. Nanti kita kan akan melayani pengunjung dari kelompok ya. Ini kamu tulisnya, kamu tulisnya, nggak usah tulisnya gerakan apa aja nih? Bukan tulisannya. Ini gerakan angkatan berat apa? Pemberontakan anti-ISIS, terus RMS.
Gak usah ininya, gerakan-gerakan isinya apa aja, gak usah. Pakai kertas putih aja kalau bisa. Ini aja di sini. Apa mau variasi dengan ini? Masih. Itu kelihatan nggak? Lihat dulu. Jadi warna putih. Nah ya. Harus divisi. Allah. Judul lapisnya nanti ibu untuk ini itu. Bahasa. Kita kasih kualitasnya Wah, astaga. Ya ini aja kalau bisa adanya udah oh ini 200 Bagi sini gini kecil. spidol kecil warna itu nggak ada tak? Sama sebelah sana. Pemerintahan parlementer ini yang udah biar langsung dua gitu, 2 materi 1 ini ya. Itu ada warna hitam nggak ini? sana. Pertanyaan dalamnya jawaban. Jadi kan jadi di demokrasi liberal itu bentuk negara itu kesatuan. Terus sistem pemerintahannya pada masa liberal langsung jawabannya apa? Parlementer gitu. Minta di. Bisa nggak? Dikit dapetin. Bisa nggak ya? Nggak nempel lah. Untuk negara kesatuan. Ini Negaranya apa? oh, di demokrasi liberal ini bentuk negaranya itu kesatuan. Terus ini tuh dari masa 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 59. Oke, ada lagi. Penyimpangan pada masa liberal itu apa? Ini kayak kejadian yang ada pada masa liberal. Itu yang pertama itu berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 ada sistem pemerintah
yang disangka menjadi parlementer, terus adanya multi partai, tidak ada musyawarah mufakat, terus yang terakhir kedudukan negara di bawah DPR. Lalu penyimpangan Orde Lama itu apa aja ya? Ada penetapan Ir Soekarno sebagai presiden seumur hidup, membentuk MPR sementara, membubarkan DPR hasil pemilu dengan membentuk DPR gotong royong DPR atau DPRGR. Nih pertanyaan terakhir, gerakan separatis itu yang gimana sih? Oh, yang saat itu terjadi di masa pemerintahan Orde Lama, gerakan separatisnya ada pemberontakan DITII, terus ada PKI di Madiun, ada Republik Maluku Selatan, ada pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, ada pemberontakan Permesta, ada organisasi Papua Merdeka. Belum sempat dijelasin ya. Coba sih dijelasin ulang lagi soalnya belum agak nyambung gitu. Untuk RMS ini, RMS itu Gerakan Republik Maluku Selatan. Nah, pemberontakan ini tuh dipimpin oleh Mr. Robert Stephen Somake yang menolak terhadap pembentukan NKRI dan memproklamasikan negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April di tahun 1950. Bentuk negara revolusi itu seperti apa? Ya, jadi bentuk negara pasca revolusi itu tuh berbentuk republik dan yang dipimpin oleh presiden, nama presidennya itu Soekarno. Untuk pemerintahan apa yang terjadi pada masa revolusi? Untuk bentuk pemerintahannya itu berbentuk sama seperti bentuk negaranya, yaitu bentuknya republik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Sidawi Sora, 2 Uli Amri, 3 Rosa Akunif, 4 Tiarma, 5 Husda. Nah, kelompok kami membahas soal Masaris. Masaris itu Republik Indonesia Serikat yang bentuk negaranya republik. Lalu sistem pemerintahannya itu parlementer. Bentuk penyimpangan itu penyimpangan konstitusional seperti penurunan status negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagian dari adopsi demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlemen. Sistem pemerintahannya itu parlementer, konstitusinya Undang-Undang 1950. Gerakan separatisnya itu ada 3. Yang pertama ada APRA, dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling pada tanggal 23 Januari 1950. Yang kedua ada Andi Aziz, yang dipimpin oleh Andi Aziz pada April 1950. Yang ketiga ada RMS, dipimpin oleh Mr. Christian Robert Stephen Somokil pada 25 April 1950. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Dari kelompok 2. Apakah ada yang bisa menanggapi atau mau menanggapi? cukup. Baik, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rahel, Pinkan, Anggi, Devina, dan Najwa akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang masa pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama. Yang pertama akan dijelaskan oleh Anggi. Nah, di Orde Lama ini ada bentuk pemerintahan yaitu republik, dan di sini ada bentuk negara yaitu kesatuan, dan juga sistem pemerintahan yaitu presidensial. Berikutnya Konstitusi UUD 1945 memasuki Orde Lama. Sistem pemerintahan Indonesia kembali berganti dari parlemen menjadi presidensial. Sesuai dekret Presiden 1959, maka diberlakukan lagi UUD 1945 menurut Presiden Soekarno. Demokrasi liberal tidak mendorong perbaikan bangsa menuju bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Berikutnya yaitu penyimpangan. 1. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang
kedua membentuk MPR, sementara yang ketiga membubarkan DPR hasil pemilu dengan membentuk DPR gotong royong. Yang terakhir ada gerakan separatis. Yang pertama ada pemberontakan DITI, yang kedua ada PKI Madiun, yang ketiga ada Republik Maluku Selatan atau RMS, yang keempat ada pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, yang kelima ada pemberontakan Permesta, yang keenam ada organisasi Papua Merdeka. Itu tadi hasil dari kerja kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi? Cukup. Oke, ya cukup. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi selesai sudah kita hari ini presentasi ya. Semuanya menyenangkan ya. Semuanya di sini kalian ternyata banyak sekali kalian ada keahlian yang tidak terlihat selama ini, ya nggak? Ya, ternyata setelah dikasih tugas seperti ini, kalian itu ya ternyata kreatifnya memang sangat luar biasa ya. Sedemikian rupa sebagus mungkin. Oke? Kita sudah melakukan window shopping, sudah melakukan presentasi. Bolehlah kita speaking yuk? Oke, mulai. 1, 2, 3. Bilang we, bilang lo, bilang we. Wow! Tetap semangat ya. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini ya. Di sini adakah yang bisa membantu Ibu menyimpulkan dari semua materi? Ya nggak? Oh ada. Saya. Oh Raja, apa aja? Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat, walaupun di masa pemerintah Indonesia ini berubah dari masa ke masa, dari perubahan undang-undang maupun menteri-menterinya, DPR-nya itu, tapi Indonesia tetap bisa mempertahankan di persatuan dan kesatuannya tersebut. Ya, bagus. Lagi? Saya Bu, Iya, Ilyas. kesimpulan yang saya ambil dari masa ke masa ada 6 perubahan masa. Yang pertama masa revolusi, yang kedua masa RIS, yang ketiga masa liberal, yang keempat masa Orde Lama, yang kelima masa Orde Baru, yang keenam masa reformasi. Iya, ada masa reformasi, 6 kali masa reformasi. Ada lagi? Cukup? Ya, itulah sebenarnya kita baca ini bahwa gerakan-gerakan yang mendukung negara kesatuan itulah hebatnya negara kita. Apapun gerakan yang merongrong yang ingin menghancurkan negara NKRI Indonesia itu ya tetap menjaga keutuhan NKRI. Ya, baik. Selesai sudah pelajaran kita hari ini ya. Kita cukupkan ya, kita cukupkan. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan keselamatan sampai kita pulang nanti. Ya nggak? Ya. Yuk, ketua kelas silakan dipimpin lah, boleh? Semua siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam.